Nah, ini jelas konslet short di port 5 volt di jalur adaptor ataupun power supply. Nah, 5 volt masuk ke SOT23 itu ya, di komponen kaki 5 itu VPOS titik ukur buat tegangan. Nah, ini ya, tegangan output tegangan 1,2 aman dan di port power supply konslet. Nah, ini ya, dari 5 volt masuk ke itu dua komponen SOT itu. Nah, ini titik ukur buat tegangan 5 volt. Nah, ada di power supply internal ataupun di adaptor. Nah ini ya, tegangan masuk di kaki 4 dan tegangan keluar ada di kaki nomor 3. Bisa dilihat di skema yang itu. Nah, kalau salah adaptor, keluaran SOT itu tidak ada short, kemungkinan besar chipset aman dan masih bisa diperbaiki. Oke ya, seperti biasa ini dapat lagi kiriman. Ya, kita unboxing, kita cek-cek kelengkapan dengan keterangan mati total. Nah, ini sepertinya adaptor 12 volt. Ya, ini ya, ini salah adaptor. Penyebabnya mungkin ini, walaupun itu ya jackpot dari adaptor sama, tapi ada tegangan 5 volt dan 12 volt. Ini buat yang awam biasanya asal itu ya, asal beli ya. Nah, ini pokok saya coba dulu pakai adaptor bawaan dari yang punya. Dan rata-rata STB menggunakan 5 volt. Ya, lihat spesifikasi dulu ya di itu di belakang boxnya kan terlihat. Nah, ini ya 12 volt. Nah, dari spesifikasi membutuhkan DC volt 5 volt. Nah, ini ya 5 volt 1,5 ampere. Nah, ini dikasih ataupun dipasang adaptor 12 volt ya kan. Ya jelas STB bisa rusak ya, karena ndak sesuai spesifikasi. Nah, ini 12 volt. Oke ya, sepertinya udah ndak segel ataupun coba dibuka dan dicek. Nah, ini langsung saya buka. Nah, kita lihat dulu, siapa tahu ada komponen yang itu yang hangus ataupun kebakar secara sekilas ya. Nah, ini sepertinya ada supply internal, juga bisa pakai supply eksternal ya, pakai adaptor eksternal. Oke ya, kita tes di pengukuran dioda value ya, di skala dioda ya. Kita cek konslet ataupun short. Probe merah di ground dan yang itu ya di jalur. Nah, ini keluaran SOT 3,3 volt aman. Nah, ini ya, ini amannya kalau salah adaptor. Ndak sampai keluarannya juga ikut konslet, keluaran dari 3,3. Ya, itu kan step down ya, dari 5 volt masuk ke situ ke SOT itu dan diturunkan jadi 3,3 buat chipset dan lain-lain. Nah, ini 1,2 juga aman. Nah, ini ya, salah adaptor kalau dua titik itu ndak short ya, ini ya. Nah, ini keluarannya dari SOT2 itu aman, jadi masih layak lah buat diperbaiki. Kemungkinan besar chipset ndak ikut rusak gara-gara salah adaptor.
Oke, buat salah adaptor entah ini SOT ini mati ataupun enggak ya, entah konslet ataupun tidak, saya lepas kedua-duanya ya. Lepas dulu nanti buat cari konsletnya lebih mudah. Nah, ini masih bisa dilepas pakai solder aja karena enggak semua ya. Enggak semua punya head blower. Ini saya praktekkan pakai solder. Ya, buat yang masih belajar ini cara lepas-lepas seperti ini, dua sisi kasih timah. Oke ya, ini udah saya lepas. Nah, ini ya itu kan komponennya kaki 5. Kita cek lagi apakah masih short. Yang lepas satu dulu ya, yang 3,3 volt. Nah, ternyata masih short, ya kan? Nah, kemungkinan besar itu komponen SOT yang buat 3,3 tidak short. Nah, ini berhubung salah adaptor ya, kita harus lepas semua. Nah, ini yang 1,2 volt saya lepas sekalian ya. Nah, amannya kalau kita lepas 2 SOT ini, nanti kalau kita cari short di tegangan 5 volt aman buat chipset. Nah, ini masih konslet, masih short di tegangan 5 volt. Ya, ini ya beda lagi ya dari yang sebelum-sebelumnya video saya. Ada salah adaptor, yang paling sering 2 SOT ini konslet ataupun rusak ya. Dan ini sudah lepas 2 SOT itu masih ada short di jalur 5 volt ya, jalur adaptor, jalur power supply. Nah, ini keluarannya masih aman, saya pastikan aman buat keluaran itu step down 3,3 dan 1,2. Nah, kalau seperti ini lebih semangat karena chipset dipastikan aman, dia ndak itu ya ndak kena tegangan 12 volt dari adaptor tadi. Lebih semangat buat cari shortnya yang ada di 5 volt. Nah, ini ya dari itu jack adaptor 5 volt masuk ke SOT yang itu, ini diurutkan lagi ya. Nah, kan masuk ke 3,3 SOT itu. Dan juga ke itu ke pot HDMI. Nah, biar lebih pasti ya di mana nanti letak shotnya, ini pakai adaptor itu ataupun MBR ya. Ya, buat cari konslet kita pakai power supply. Power supply yang ampernya lebih besar dari bawaan STB. Nah, ini power supply yang bisa di setel ya. Nah, buat cari seperti ini, shot seperti ini, kita pastikan tegangan
dari power supply tidak lebih dari 5 volt. Kita pastikan ya. Tadi nah kita taruh di sini. Nanti bagian mana yang konslet itu terasa hangat ataupun panas. Ya seperti ini. Kita cari, kita raba-raba di setiap komponen ataupun di PCB, nanti terasa hangat. Nah disitulah letak short ataupun konsletnya, entah itu komponen, entah itu apa ya. Bisa kapasitor dan juga bisa itu dioda. Nah ini yang terasa hangat di itu, di blok tuner lah. Ini yang terasa hangat di blok tuner ya. Ya kemungkinan ada di blok tuner. Ini saya coba sekali lagi. Nah ini saya rapat dari belakang PCB. Nah ini terasa hangat di bagian sini, bagian blok tuner. Ya kita cek komponen di dalam blok tuner. Nah itu sepertinya ada koil ya, ada L koil yang itu ya, yang gosong seperti kebakar ya, itu ya. Ya nanti kita pastikan dulu, kita mungkin lepas. Nah itu ada koil. Nah sepertinya ini di itu ya, kalau dari 5 volt ke sini itu yang dibutuhkan buat itu antena daya on 5 volt yang ke itu ya, ke jack antena ya, ke pot antena ya. Nah dia kan butuh tegangan 5 volt. Nah kita tes lagi di bagian situ. Nah kan hambatannya rendah. Nah itu di transistor switch 5 volt buat itu ya, buat pot jack antena ya. Nah konslet. Nah kemungkinan besar transistor switch itu juga konslet. Nah ini nanti kita lepas ajalah dua-duanya. Kita lepas koil yang di atas itu, di atas transistor itu. Nah kan, coba saya perjelas. Nah itu ada transistor dan koil L. Nah ini ya, ini saya lepas koil dan transistor switchnya. Nah itu transistor switch ya, itu kan buat itu daya antena on, nanti 5 volt masuk ke itu ya, keluar dari pot ataupun masuk ke jack anten ya. Nah sudah saya lepas dua-duanya. Nah ini sepertinya nanti tidak perlu kita ganti. Nah itu kan buat fungsi itu loh, buat fungsi antena daya on tuh sepertinya ndak itu ya, ndak diperlukan lah. Kita cukup pakai booster ataupun itu ya. Nah ini ya, buat IC tuner sendiri dia ndak butuh tegangan 5 volt, cuman butuh tegangan 3,3. Jadi nanti ndak perlu kita ganti, kita lepas. Ini kita langsung tes nanti ya. Yang penting konslet sudah hilang. Dan ini saya percepat ya, ini pemasangan SOT komponen kaki 5 tadi sudah saya pasang lagi. Nah nanti kita tes sudah keluar tegangan 3,3 dan 1,2 apa belum.
Nah, sepertinya ndak panas di OSOT 23 itu. Nah, ini ya kita pastikan tegangan 3,2 dan 1,2 sudah keluar ya. Nah, ini udah keluar dan 1,2 juga udah keluar. Ya, berarti short di 5 volt sudah hilang dan tegangan 5 volt sudah ada ya. Oke, langsung tes, kita pasang ini display. Nah, sudah nyala dan sudah timbul angka apa belum? Kalau sudah timbul angka berarti sudah bisa masuk menu. Kita tinggal tes di penerimaan siaran ya. Dengan lepas tadi satu transistor switch daya on dan satu L coil. Dan kita tidak perlu ganti. Oke ya, ini kita cek manual satu-satu ya, di frekuensi berapa yang ada siarannya. Nah kan, buat kualitas dan kekuatan penuh ya. Nah, berarti dengan tidak perlu ganti TR switch daya on, fungsi dari IC tuner masih normal karena memang IC tuner tidak membutuhkan tegangan 5 volt. Nah, ini frekuensi bawaan. Coba kita searching ulang lagi di sini sesuai frekuensi daerah sini ya. Total ada 5 channel ataupun MUX buat daerah saya. Total siaran ada 24. Nah, kalau bisa tertangkap semua berarti fungsi STB ini udah normal buat penerimaan siaran. Nah, sepertinya lancar, semua channel bisa tertangkap. Nah kan, sudah dapat penuh 24 siaran. Nah, buat kualitas dan kekuatan penuh. Oke ya, dengan kita lepas TR switch daya on, sepertinya itu juga itu ya fungsi yang nggak perlu ya, jarang kita aktifkan. Itu di pengaturan menu kan ada TR switch antena daya on, itu tidak perlu kita aktifkan. Dan dalam prakteknya juga
kita nggak bisa aktifkan itu kalau antena kita tuh nggak pakai booster. Oke ya, buat kualitas oke, kekuatan oke. Oke, STP berfungsi dengan normal, kita nggak perlu ganti TR switch dan L coil itu. Udah oke ya, kalau bermanfaat silahkan subscribe. Makasih telah menonton.